Hai semuanya, kamu ngerasa nggak kalau tiap kali masuk bulan Ramadan tiba-tiba harga barang pada naik semua? Rasanya kayak hukum alam gitu. Tiap tahun kejadian lagi dan lagi. Yang awalnya harga cabai masih aman, masuk Ramadan bisa tiba-tiba naik 2 kali lipat. Belum lagi harga daging, ayam, telur, sampai minyak goreng. Pokoknya semua serba mahal. Tapi bener nggak sih ini memang fakta? Atau cuman perasaan kita aja yang ngerasa harga naik drastis karena lebih sering belanja? Jadi gini, kalau ngomongin harga barang naik saat Ramadan, ada banyak faktor yang bikin ini kejadian. Salah satunya adalah hukum ekonomi dasar. Permintaan naik, harga ikut naik. Simple banget. Begitu masuk Ramadan, pola konsumsi masyarakat berubah total. Yang tadinya mungkin masak seadanya, begitu puasa malah jadi lebih sering belanja bahan makanan. Banyak yang kepikiran, kan seharian gak makan, nanti buka harus spesial dong. Akhirnya orang-orang mulai borong bahan makanan lebih banyak dari biasanya. Karena permintaan naik drastis, harga pun jadi ikut terkerek naik. Tapi apakah ini murni karena hukum permintaan dan penawaran aja? Belum tentu. Ada banyak faktor lain yang ikut berperan. Salah satunya adalah ketersediaan stok di pasaran. Beberapa pedagang mungkin mengatur distribusi barang supaya stok tetap stabil sepanjang bulan Ramadan, sementara yang lain harus menyesuaikan harga karena biaya operasional dan distribusi yang juga naik. Pernah juga dengar istilah panic buying? Ini juga salah satu penyebab utama harga barang naik drastis saat Ramadan. Panic buying terjadi ketika orang-orang merasa panik atau khawatir bahwa harga barang akan terus naik, sehingga mereka buru-buru membeli dalam jumlah banyak, bahkan lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan. Fenomena ini seringkali dipicu oleh berita atau kabar burung yang beredar di media sosial atau grup WhatsApp keluarga, yang mengatakan bahwa harga akan naik gila-gilaan jika tidak segera membeli. Akibatnya, banyak orang yang tanpa pikir panjang langsung menyerbu pasar, supermarket, atau bahkan toko online untuk memborong bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging. Yang bikin makin parah, panic buying ini seringkali terjadi secara massal, yang artinya ketika satu orang mulai borong barang, orang lain ikut-ikutan takut kehabisan dan melakukan hal yang sama. Ini menciptakan efek domino, di mana stok barang di pasaran jadi cepat menipis, lalu pedagang menaikkan harga karena permintaan yang terlalu tinggi. Padahal, kalau semua orang belanja secukupnya, harga bisa tetap stabil dan stok tetap tersedia untuk semua orang. Fenomena ini biasanya paling parah terjadi menjelang Lebaran, ketika banyak keluarga mulai mempersiapkan kebutuhan hari raya. Nggak cuma bahan makanan, barang-barang seperti baju baru, perlengkapan rumah tangga, bahkan tiket transportasi juga jadi sasaran panic buying. Akibatnya, harga bisa benar-benar melonjak drastis dalam waktu singkat. Dan bagi yang nggak sempat belanja lebih awal, terpaksa harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Panic buying ini bukan cuma bikin harga naik, tapi juga bisa menciptakan ketimpangan di pasar, di mana orang-orang yang kurang mampu jadi makin kesulitan mendapatkan barang dengan harga wajar. Nggak cuma itu, distribusi barang juga bisa jadi masalah besar. Ramadan adalah bulan spesial di mana pola transportasi berubah. Banyak daerah yang mungkin tadinya nggak terlalu sering dapat pasokan barang, tiba-tiba butuh lebih banyak stok. Sementara itu, kendaraan distribusi juga harus bersaing dengan volume kendaraan mudik yang mulai meningkat, menyebabkan keterlambatan pengiriman barang dan akhirnya harga jadi naik karena stok di pasar berkurang. Terus ada lagi faktor cuaca dan kondisi produksi. Kalau misalnya Ramadan bertepatan dengan musim hujan, banyak petani yang mengalami gagal panen, hasilnya produksi turun dan stok barang berkurang. Begitu stok berkurang, harga naik. Hal ini sering kejadian sama komoditas sayuran dan cabai yang memang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menariknya kalau kita lihat data dari tahun-tahun sebelumnya, memang ada pola yang menunjukkan bahwa harga barang tertentu cenderung naik saat Ramadan. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan bahwa setiap tahun, komoditas seperti daging sapi, ayam, telur, dan minyak goreng mengalami kenaikan harga antara 10% hingga 30% saat Ramadan dibanding bulan-bulan biasa. Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah di tahun 2022. Ketika harga minyak goreng naik drastis, hingga lebih dari 50%,
akibat kebijakan pembatasan ekspor bahan baku minyak sawit. Akibatnya, stok di dalam negeri berkurang dan harga melonjak. Contoh lainnya adalah harga daging sapi yang hampir selalu naik setiap Ramadan. Tahun 2023, misalnya, harga daging sapi yang biasanya berkisar di 120.000 per kilo, melonjak hingga 140.000 sampai 150.000 per kiling di minggu kedua Ramadan. Penyebabnya, lagi-lagi kombinasi antara permintaan yang tinggi, stok yang nggak cukup, dan distribusi yang terhambat. Di sisi lain, ada juga barang yang harganya nggak selalu naik saat Ramadan, tergantung kondisi pasar. Contohnya adalah beberapa jenis sayuran yang justru harganya bisa turun kalau produksi lagi bagus. Misalnya, di tahun 2021, harga bawang merah sempat turun saat Ramadan karena stok yang melimpah di pasar. Ini bukti kalau nggak semua barang otomatis naik harganya di bulan puasa. Yang lebih menarik lagi, ada juga efek psikologis dari harga barang yang naik ini. Kadang-kadang, kita sendiri yang tanpa sadar memperbesar dampak kenaikan harga. Misalnya gini, kita udah terbiasa dengar berita soal harga naik, jadi setiap kali belanja dan lihat ada kenaikan harga sedikit aja, langsung panik dan merasa semuanya makin mahal. Padahal, kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, kenaikannya nggak terlalu signifikan. Ini yang bikin seolah-olah harga barang saat Ramadan selalu naik drastis, padahal nggak selalu begitu juga. Tapi tentu aja, nggak bisa dipungkiri kalau ada beberapa barang yang memang secara historis selalu naik saat Ramadan, terutama bahan makanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Ini bukan cuma mitos, tapi memang ada pola ekonomi yang terjadi setiap tahunnya. Hanya saja, kenaikannya bisa dikendalikan kalau masyarakat nggak ikut panik dan mulai belanja dengan strategi yang lebih cerdas. Nah, buat mengatasi kenaikan harga ini, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Pertama, belanja lebih awal sebelum harga naik drastis. Biasanya harga bahan makanan mulai naik di minggu kedua Ramadan. Jadi kalau bisa beli lebih awal, kita bisa menghindari kenaikan harga yang signifikan. Kedua, manfaatkan promo dan diskon yang sering ditawarkan oleh supermarket atau e-commerce. Kadang-kadang harga di toko online justru lebih murah daripada di pasar tradisional. Ketiga, kalau memungkinkan, coba beli barang dalam jumlah lebih besar untuk keperluan jangka panjang, terutama untuk bahan makanan yang bisa disimpan seperti beras, minyak, dan gula. Dengan cara ini, kita bisa mengunci harga sebelum naik lebih tinggi. Keempat, jangan mudah terpengaruh tren konsumsi yang boros. Ramadan bukan berarti harus selalu menyajikan makanan mewah setiap hari. Justru, dengan pola konsumsi yang lebih sederhana, kita bisa lebih hemat dan tetap bisa menikmati bulan puasa dengan tenang. Jadi sebenarnya, harga barang naik saat Ramadan itu lebih ke kombinasi antara fakta dan persepsi kita sendiri. Ada yang memang naik karena permintaan meningkat, ada juga yang naik karena ulah spekulan, distribusi yang terganggu, sampai faktor psikologis yang bikin kita merasa semuanya makin mahal. Kuncinya, jangan buru-buru panik, atur belanja dengan lebih bijak, dan jangan mudah terpengaruh isu-isu yang bikin makin konsumtif. Nah, itu tadi pembahasan tentang kenaikan harga barang saat Ramadan. Kalau menurut kalian, harga barang tahun ini bakal naik gila-gilaan atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa share video ini supaya makin banyak yang tahu biar nggak keburu panik belanja. See you di next video.